Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan melanjutkan terkait penilaian video pembelajaran UKIN PPG guru tertentu ya. Dan ini adalah bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir terkait penilaian video UKIN begitu. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya. Baik, untuk UKIN ya, untuk UKIN video UKIN begitu, Bapak Ibu ada trik-trik agar nanti Bapak Ibu videonya itu mendapatkan nilai yang bagus begitu ya. Nah, di sini ada beberapa aspek penilaiannya begitu. Nah, kemarin di video yang pertama dan video yang kedua ya, kita sudah membahas beberapa aspeknya. Kali ini kita akan melanjutkan aspek yang ke berikutnya ya, yang ke M sampai Q begitu. Nah, untuk yang M Bapak Ibu, nah, di M di sini menerapkan pengetahuan dan menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik. Di sini Bapak Ibu harus menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai guru bisa menggunakan media konkret dalam pembelajaran. Nah, indikator idealnya, guru menggunakan beragam media konkret dalam pembelajaran untuk membangun konsep pada peserta didik. Jadi, jika Bapak Ibu itu medianya itu kalau bisa ya harus bisa begitu. Menggunakan media yang konkret, jangan yang abstrak. Karena apa? Karena ini kan anak-anak kita bangun konsepnya ya. Jadi kita tunjukkan yang konkret dulu, jangan yang abstrak begitu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, masih yang di M Bapak Ibu ya, masih terkait strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik ya. Di sini guru menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik peserta didik. Nah, indikator idealnya Bapak Ibu guru menggunakan lebih dari 2 strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalkan Bapak Ibu itu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, silakan itu nanti divariasikan dengan yang lain. Misalkan bisa divariasikan dengan PBL ya. Problem based learning gitu begitu ya, atau PJBL, proyek based learning begitu kan. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, di situ kan nanti kalau diferensiasi kan sesuai dengan gaya belajar ya. Ada diferensiasi proses, produk, kemudian konten begitu ya. Nah, nanti divariasikan dengan sintak dari PBL begitu. Nanti ada sintak-sintaknya ya. Nanti ketika Bapak Ibu membuat videonya, nanti di bagian bawah diberikan keterangan sintaknya. Sintak 1 itu apa, sintak 2 apa begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut masih di M Bapak Ibu ya. Di sini untuk yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan untuk menetapkan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini seperti CRT Bapak Ibu ya, latar belakang sosial, budaya, agama, ekonomi yang relevan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Indikatornya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan untuk menetapkan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kita lihat saja kondisi kelas kita ya, anak-anaknya bagaimana, nanti yang sesuai, yang cocok ya untuk mereka itu kita menggunakan strategi apa begitu.
Baik Bapak Ibu, masih di M ya. Untuk yang ketiga, di sini menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan potensi, minat dan cara belajar peserta didik. Nah, di sini guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Indikator idealnya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan potensi, minat dan cara belajar peserta didik. Nah, kalau ini berarti menggunakan diferensiasi Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan cara belajar minat ya, seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu ya, masih di M Bapak Ibu, di nomor yang ketiga ya. Nah, di sini yang B, tapi di sini Bapak Ibu guru menggunakan strategi pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan majemuk dan gaya belajar peserta didik. Nah, indikator idealnya guru menggunakan strategi pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan majemuk dan gaya belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini hampir-hampir mirip Bapak Ibu ya dengan diferensiasi, CRT begitu ya, UBD ya. Semuanya sudah kita pelajari di modul-modul di LMS gitu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke yang N begitu ya. Di N di sini Bapak Ibu harus menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Nah, yang pertama, Bapak Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai belajar literasi. Bapak Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Di sini yang poin A, guru menggunakan strategi pembelajaran yang mengakomodir program literasi numerasi bagi peserta didik. Indikator idealnya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang efektif mengakomodir program literasi dan numerasi bagi peserta didik. Jadi ketika Bapak Ibu memilih strategi pembelajaran, itu juga harus memperhatikan literasi dan numerasi anak-anak begitu ya. Kita sesuaikan dengan tahap mereka begitu, sampai mana levelnya literasi mereka, sampai mana literasi numerasi peserta didik kita. Nah, masih di N Bapak Ibu, namun di sini yang kedua ya, yaitu menggunakan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita di sini fokus ke asesmen Bapak Ibu ya. Nah, yang A, guru melakukan tindakan antisipatif dalam pembelajaran berdasarkan ongoing assessment. Nah, indikator idealnya guru melakukan tindakan antisipatif dalam pembelajaran dengan dasar yang jelas berdasarkan ongoing assessment. Jadi tindakan antisipatif ini ketika Bapak Ibu melakukannya di dalam pembelajaran ya, terkait asesmennya itu harus ongoing begitu. Nah, selanjutnya aspek yang O Bapak Ibu ya, yaitu melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang pertama, memberikan umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya. A, guru memberikan umpan balik yang positif pada setiap respon peserta didik. Ideal untuk indikatornya, guru memberikan umpan balik positif pada setiap peserta didik disertai senyuman. Jadi di sini ketika anak-anak itu menjawab pertanyaan dari kita ya secara lisan begitu ya, silakan Bapak Ibu selalu meresponnya dengan hal yang positif ya, walaupun jawaban mereka ada yang kurang, ada yang salah, tetap harus diapresiasi, tetap harus kita memberikan umpan balik yang positif, yang membangun justru ya. Kalau misalkan ada kekeliruan begitu, ada kekurangan, berikan umpan balik yang membangun, jangan langsung membuat anak itu drop begitu ya. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu harus menggunakan senyuman juga. Perlihatkan di kamera Bapak Ibu senyumannya gitu ya. Jadi jangan cemberut Bapak Ibu nanti kalau di video ya. Baik, di sini yang B Bapak Ibu,
guru mengajak peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran. Jadi di sini kalau tadi umpan balik, ini kesimpulan, berarti ini di video di kegiatan penutup Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait pembelajaran yang sudah dipelajari hari tersebut. Nah, indikator idealnya guru bersama peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran melalui tanya jawab interaktif. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak-anak tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Simbol sila Pancasila Bu, gitu kan? Baik, kalau begitu tadi simbol Pancasila ada berapa? Ada 5 Bu. Coba sebutkan apa saja. Nah, anak menyebutkan ini. Kalau simbolnya apa anak-anak? Simbol sila pertama apa? Bintang Bu, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Simpulkan dengan cara bertanya jawab secara interaktif. Jadi ada tiktokannya bersama anak-anak begitu ya. Nah, lanjut masih di O ya. Namun ini yang kedua. Jadi di sini terkait asesmennya, di sini harus berpusat pada peserta didik ya. Gunakan asesmen lengkap 3 ranah. Jadi lengkap harus ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, indikator idealnya tadi guru melaksanakan asesmen lengkap ya, lengkap 3 ranah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, masih di O Bapak Ibu, namun yang poin kedua yang B ya, masih di asesmen begitu. Nah, di sini guru membimbing peserta didik untuk melaksanakan penilaian diri ya. Indikator idealnya guru menyiapkan dan melaksanakan penilaian diri bagi peserta didik secara terbimbing. Jadi di sini anak-anak mungkin bisa diberikan lembar refleksi diri Bapak Ibu ya. Lembar refleksi diri Bapak Ibu bisa mengambilnya di buku guru ya, di buku guru itu ada, atau di buku siswa ada. Silahkan saja ambil di situ Bapak Ibu, tempelkan saja di modul ajar Bapak Ibu ya. Tidak perlu pusing-pusing harus bagaimana gitu, karena kita sudah disediakan modul modul ya, modul buku paket begitu. Kita gunakan saja untuk action begitu ya di kelas. Memang itu gunanya buku paket Bapak Ibu. Ya, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini yang P ya. Yang P menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 1. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk indikatornya di sini guru bersikap ramah dan santun pada peserta didik. Indikator yang ideal, guru bersikap ramah dan santun pada peserta didik di seluruh waktu pembelajaran dengan memperlihatkan gestur yang menyenangkan. Nah, jadi sepanjang Bapak Ibu membuat video pembelajaran, sepanjang Bapak Ibu mengajar dari awal sampai akhir, usahakan jangan marah-marah Bapak Ibu ya, jangan emosi begitu. Bersikaplah ramah, santun ya, dengan senyuman, dengan disertai dengan gestur yang menyenangkan ya. Misalkan kita kok ramah tapi gestur kita seperti orang marah gitu, tangannya berkacak pinggang, itu kan tidak sesuai Bapak Ibu ya. Seperti itu ya yang diharapkan di poin-poin ini ya, terutama di yang A ini. Lanjut masih yang nomor 1, namun sudah berubah ke B Bapak Ibu ya. Guru adil dalam memberikan perhatian dan respon terhadap peserta didik, itu indikator yang B. Nah, untuk indikator idealnya, guru adil dalam memberikan perhatian dan respon sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran, jangan hanya anak tertentu saja yang diberikan perhatian ataupun respon begitu. Semuanya harus diperlakukan sama ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalkan kok ada anak yang lebih membutuhkan perhatian Bapak Ibu, lebih membutuhkan respon, dulukan dia ya. Biasanya anak-anak yang hiperaktif begitu ya. Kita dulukan saja begitu ya, tapi jangan sampai mengesampingkan anak-anak yang lain begitu.
Lanjut Bapak Ibu untuk yang kedua ya. Nah, mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk indikator yang A, guru memberikan perhatian ke seluruh peserta didik. Nah, indikator idealnya, guru memberikan perhatian ke seluruh peserta didik saat momen klasikal maupun saat diskusi. Nah, inilah kita harus bisa mengelola perilaku peserta didik ya. Ibaratkan mengelola kelas gitu, kita harus bisa memberikan semua perhatian kita secara adil kepada semua anak-anak ya, baik itu momen klasikal yang tidak berdiskusi begitu ya, ataupun ketika berdiskusi tetap harus kita berikan perhatian semuanya ya, jangan satu kelompok saja misalkan. Nah, lanjut ke indikator yang B ya, masih nomor 2, namun indikator yang B, guru memberikan atensi lebih kepada peserta didik yang berperilaku sulit. Nah, indikator idealnya, guru memberikan atensi atau perhatian dengan respon positif terhadap peserta didik yang berperilaku sulit tanpa mengabaikan peserta didik yang lain. Nah, seperti tadi yang sudah kami katakan begitu ya, kita lebih fokus pada anak-anak yang berperilaku sulit tadi ya, hiperaktif begitu ya, lebih memberikan atensi yang khusus gitu ya, perhatian sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau anak-anak yang berperilaku sulit ini kan kebutuhannya lebih banyak Bapak Ibu ya, jadi respon kita lebih banyak kepada anak-anak tersebut begitu ya, namun tanpa mengabaikan yang lainnya begitu. Jadi harus adil ya, namun ada porsinya masing-masing. Nah, yang Ki Bapak Ibu yang terakhir di sini membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, yang pertama, menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Indikatornya, guru bersikap peduli pada peserta didik. Indikator idealnya, guru bersikap peduli di seluruh waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Iya, kalau tadi kita memberikan respon yang positif begitu ya. Nah, kita juga harus peduli juga ya, peduli sepanjang waktu pembelajaran, tidak ada yang disentimeni ya, oh ini anak seperti ini malas banget gitu, nggak usah lah gitu. Nah, jangan, tetap harus kita berikan kepedulian ya, siapa yang membutuhkan kita harus langsung gercep begitu Bapak Ibu ya, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, urgensinya itu yang mana begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk aspek-aspek dalam penilaian video pembelajaran UKIN. Semoga video kali ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran UKIN ya. Bagaimana Bapak Ibu harus bersikap, bagaimana Bapak Ibu harus bertutur kata, bagaimana Bapak Ibu harus memberikan perhatian begitu, dan yang lain sebagainya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita sambung dengan video yang lain di lain kesempatan Bapak Ibu ya. Namun sebelum kami tutup, Bapak Ibu bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, perjalanan kita tinggal sebentar lagi. Jadi tolong jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih.